itu adalah jembatan yang akan dibangun permanen, teman-teman. Jadi ini kita lewat sisi kiri ya untuk jembatan daruratnya sebelum jembatan permanen ini selesai. Ini jalannya kering ya teman-teman, kalau musim hujan nanti bakal licin ini jalan. Semakin kesini semakin tebal itu kayaknya kabut asapnya teman-teman. Ini kasihan buat yang punya anak kecil ini, kalau motoran ya diantisipasi lah, dipakai masker ya gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih bersama motovlog Belalang Tempur. Kali ini kita akan melakukan San Mori, tapi dengan trip panjang teman-teman, dari seperti biasa dari Sukakarya, Musirawas sampai ke Prabu Mulia teman-teman. Hari ini Minggu pagi 1 Oktober 2023. Kita start dari Kampung Bali teman-teman, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Ini langsung kita spill penampakan jalan lintas antara Simpang Semambang sampai dengan Cecar ya teman-teman. Kondisinya ya seperti ini sebagian besar. Dan sekarang kondisinya sedang kemarau, jadi selain berdebu teman-teman, ini sudah mulai penampakan asap ya teman-teman. Untuk di sebagian wilayah Sumatera Selatan ini mulai terselimuti asap, karena seperti tahun-tahun sebelumnya teman-teman, ketika kemarau panjang ini sering terjadi kebakaran, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ini penyebabnya banyak hutan-hutan yang terbakar ya teman-teman. Jadi kalau di depan itu penampakannya seperti kabut, karena kita ini San Mori ya teman-teman, Sunday morning reading pagi hari, jadi bukan berarti itu kabut embun atau air ya teman-teman, tapi ini asap dari akumulasi kebakaran hutan yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Untuk update kondisi jalan ini sendiri teman-teman, jalan lintas antara Cecar sampai ke Simpang Semambang atau sebaliknya teman-teman, ini masih dalam proses pengerjaan perbaikan teman-teman. Tapi sepertinya untuk lokasi pengerjaannya nggak urut gitu ya teman-teman. Jadi dia mungkin dicari dulu tempat-tempat yang paling parah, dicor. Untuk tempat yang yang rusaknya parah ya teman-teman. Kemudian yang lain mungkin yang enggak terlalu parah mungkin akan ditambal sulam seperti itu. Dan juga nanti kita akan spill penampakan jembatan yang akan dibangun permanen teman-teman. Jembatan yang ada di wilayah Desa Tambangan itu masuknya di Kecamatan BDS Ulu teman-teman. Kalau dari sini itu sebelum Cecar ya teman-teman, atau sebelum jembatan Musi teman-teman. Seperti biasa kalau reading di pagi hari ini saya biasanya iring-iringan sama pemotor lain ya. Itu biasanya petani, pekebun, pegawai perkebunan gitu teman-teman, sama tukang sayur ya. Dan kalau biasanya kita kalau trip pagi hari reading motoran kayak gini itu bisa menikmati segarnya udara pagi, tapi kali ini enggak teman-teman, kita menikmati udara yang tidak baik-baik saja, alias asap ini teman-teman. Asapnya ini cukup tebal teman-teman, jadi kalau jarak pandang ya nggak sampai 50 meter ini.
kondisi jalannya sudah pecah berbatu, tapi belum dilakukan, belum ada perbaikan sama sekali teman-teman. Jadi kalau dulu yang jelek itu kondisi jalan dari simpang Cecar sampai ke Pendopo ya teman-teman. Tapi kalau sekarang ini justru di sini jalan yang jelek. Ini baru sekitar seminggu ya teman-teman. Tanggal 25 September kemarin jalan Musirawas Pali ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Dan seminggu sebelumnya, maksudnya seminggu sebelum diresmikan itu videonya juga sudah saya upload ya teman-teman. Itu bisa dilihat kalau yang arah ke sini sudah selesai ya teman-teman, sudah selesai semua. Tinggal yang ke arah jembatan Sungai Keruk itu yang masih dalam proses pengecoran. Tapi kalau yang dari Simpang Madu ke Simpang Semangus itu di Simpang Semangusnya ya kurang lebih nggak sampai 50 meter itu teman-teman yang masih belum dicor ya. Mungkin kalau kita lewat ini nggak tahu nanti sudah dicor atau belum, maksudnya sudah nyambung ke aspal atau belum ya teman-teman. Kalau yang di Simpang Madunya itu kemarin kita lewat sudah tersambung ya teman-teman, sudah dicor gitu. Yang jelas kalaupun hujan saya udah nggak khawatir lagi untuk melintas di jalur ini teman-teman. Tapi ya memang itu tadi PR-nya untuk di jalur ini itu jembatan ya teman-teman. Yang jembatan yang belum permanen itu kita harapkan dari pihak terkait itu untuk disegerakan dibangun permanen gitu. Karena ya cukup ekstrim kalau istilah saya. Kabut asapnya ini rata ya teman-teman. Seharusnya sih pakai masker kayak gini, cuman saya tuh entah kenapa kalau pakai masker itu justru kadang risih ya teman-teman. Mulai dari zaman COVID kemarin sih saya itu kalau pakai masker itu harus dipaksa gitu. Kalau nggak dipaksa biasanya saya lepas gitu. Biasanya yang agak cerewet itu istri saya untuk urusan pakai masker itu. Biasa kalau pagi hari kita gas jalannya agak kenceng, ngirup udaranya seger teman-teman. Tapi kalau ini bukannya dapat seger malah sesek di dada ya. Ya mudah-mudahan hujan segera turun kembali ini, karena di rumah saya pun ini udah sumurnya udah kering, kita udah air ini udah untuk aktivitas sudah beli ya teman-teman, beli per tetmon gitu ya. Lumayan sih per tetmon 80.000 itu bisa dipakai selama 5-6 hari, paling lama 5 hari lah. Satu tetmon itu isinya 1.200 liter ya. Semoga segera dikasih hujan ya. Kabut asap masih menyertai perjalanan kita pagi hari ini teman-teman. Kalau di sini sepertinya posisi sebelah kanan ini jalannya yang banyak yang rusak ya teman-teman. Yang posisi sebelah kiri ini masih ya lumayan aman sih. Oke teman-teman, ini kita udah mulai memasuki wilayah Desa Tambangan ya. Dan di depan itu adalah jembatan yang akan dibangun permanen teman-teman. Jadi ini kita lewat sisi kiri ya untuk jembatan daruratnya sebelum jembatan permanen ini selesai. Jalannya kering ya teman-teman. Kalau musim hujan nanti bakal licin ini jalan ini kalau untuk dilewati teman-teman.
penampakan jembatannya ya teman-teman, untuk dibangun permanen dan baru akan mulai digarap itu, karena jembatan daruratnya itu baru selesai dibangun ya teman-teman. Dan sebenarnya sudah ada tulisannya sih untuk truk bertonase besar itu dihimbau jangan melintas, tapi kayaknya tadi sudah melintas 2 unit truk membawa kelapa sawit ya, kurang lebih kalau muatan segitu bisa jadi sekitaran 10 ton sampai 12 ton itu. Ini kita sudah berada di wilayah Kecamatan BTS Ulu teman-teman, dan ini wilayahnya Desa Tambangan. Ada yang request untuk saya masuk ke Desa Tambangan ya teman-teman. Nah kalau pusat desanya itu masuk sebelah kanan itu teman-teman, ada jalan masuk sana ya. Cuman ini saya belum bisa ya, belum sempat waktunya ini. Jadi ya sementara kita bolak-balik Prabu Mulih Musirawas melalui jalan ini aja ya, karena sempatnya ini karena barengan sama ini ya teman-teman, pulang pergi kerja sama pulang ke rumah gitu, jadi memanfaatkan waktu yang ada aja. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya teman-teman, kita update jalan lintas Musirawas Mali ini. Yang penting teman-teman nggak bosen aja gitu ya, karena memang ada juga sih yang request memang terus diupdate mas untuk jalur lintas Musirawas Mali ini, karena memang banyak yang mulai melirik jalur ini ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu sampai ke tujuan gitu. Nah ini di depan ada jembatan, ini jembatan Musi teman-teman. Jadi Sungai Musi itu hulunya di sini ya teman-teman, dari sini sampai ke Palembang sana. Bahkan kalau saya nggak salah itu dari daerah Bengkulu ya teman-teman, mulai hulunya itu Sungai Musi ini, lalu kemudian bermuara sampai ke kota Palembang dan membelah kota Palembang menjadi hulu dan hilir. Ulu kalau dibilang di Palembang ya, ada ulu dan hilir. Dan yang paling terkenal jembatan Musi itu adalah jembatan Ampera ya teman-teman. Dan di Palembang sendiri sekarang sudah ada 6 jembatan ya, termasuk jembatan Ampera itu sendiri. Nah tapi yang jembatan Musi 3-nya ini masih dalam konsep teman-teman, tapi sudah dihitung ada ya. Di sini treknya lumayan lurus teman-teman, dan jalannya juga masih lumayan bagus ya, jadi bisa gas ini di sini. Tapi tetap hati-hati teman-teman, karena nggak tahu di depan ada juragan ya. Nah kayak seperti tadi sebelah kanan tadi ada lubang ya. Kalau pakai motor kayak gini masih bisa kita antisipasi lah. Kalau pakai mobil itu yang suka terjebak teman-teman, karena jalannya ya ini agak lumayan kecil ya, nggak terlalu lebar jalan lintas dari Simpang Semambang sampai ke Simpang Cicar ini. Nah mulai banyak yang rusak ya, ada beberapa titik tadi ya. Memang seperti inilah kondisinya dari Simpang Semambang sampai ke Cicar nanti ya teman-teman, dan nggak bisa dipukul rata semuanya rusak. Memang ada yang bagus, ada yang rusak gitu, tapi yang rusak juga parah gitu. Ada yang rusaknya sedang, juga ada yang parah gitu. Ini kita sampai di jalan yang dulunya rusak parah teman-teman, ini sudah dikeruk dan sudah diamparin sirtu ya teman-teman, pasir batu atau koral gitu. Di depan ini malah sudah dicor ini teman-teman, sebagian ya, sebelah kiri ini udah dicor. Baru persiapan untuk dicor ya. Berapa yang sudah dicor, ada yang juga baru mau dicor ini. Tadi juga ada material untuk gorong-gorong teman-teman.
ini dulu memang rusaknya parah ini teman-teman. Jadi memang mungkin dipikir ini harus dicor ya teman-teman, karena kalau nggak dicor menjadi tempat genangan air, jadi mungkin harus tinggi gitu ya. Memang bagusnya dicor gini ya teman-teman. Dan kita di sini ketemu dengan jembatan kecil, jembatan besi ini. Mantap, yang ini sudah bisa dipakai nih, jalan yang sudah dicor ini ya teman-teman. Di sebelah kiri ada warung bakso dan warung makan teman-teman. Jadi kalau udah sampai sini, tapi kalau pagi kayak gini belum buka ya teman-teman, nanti siang lah. Jadi kalau sudah sampai sini siang hari sampai malam hari itu udah lumayan ramai teman-teman. Ini kita udah masuk di wilayah Cecar ya teman-teman. Kalau nama desanya ini Desa Bangun Jaya. Dan wilayah ini merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan BTS Ulu teman-teman. Kalau setahu saya sih nanti kecamatan ini akan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pali ya teman-teman. Jadi ini ujungnya dari Musirawas gitu. Ini masih separuh-separuh ya teman-teman, jalan yang dicor ini. Dan memang kayaknya sih untuk proyek perbaikan jalan ini dimulai dari wilayah ini ya teman-teman, bukan dari Simpang Semambang sana ya, tapi mulainya itu dari wilayah sini. Tapi nggak tahu juga sih, saya belum melintas dalam waktu dekat ini ya teman-teman, di sampai Simpang Semambang gitu. Jadi tapi kalau sampai Sukakarya itu kayaknya belum teman-teman ya, startnya itu dari sini ya. Sebelah kanan itu adalah kantor polisi dan sebelah kiri lapangan sepak bola teman-teman. Kita sampai di perempatan Cecar teman-teman. Dan disinilah pusat keramaiannya teman-teman. Insya Allah apa yang dicari ada di sini ya teman-teman. Di istilahnya pusat kotanya lah. Nah kalau yang ke kanan itu ke arah Lahat teman-teman. Nanti tembusnya ke Bunga Mas. Tapi saya sendiri belum pernah lewat sana ya. Dan katanya jalannya sekarang tidak begitu bagus. Terus banyak persimpangan yang bikin kita bingung kalau belum pernah lewat sana ya teman-teman. Jadi kalau saran saya kalau mau ke arah Palembang tetap berada di jalur ini. Kecuali kalau memang jalur ini putus ya, mungkin itu bisa jadi jalur cadangan untuk kita melintas langsung menuju Lahat gitu. Kalau putusnya karena jalan rusak, insya Allah enggak ya teman-teman, karena sekarang sudah bagus posisinya. Tinggal yang kita khawatirkan adalah jembatannya, yang mudah-mudahan segera dibangun lah ini untuk jembatan jadi permanen, please lah gitu ya. Ya karena sangat mengkhawatirkan ini, terutama di jembatan Sungai Keruh yang sebentar lagi kita seberangi, sama nanti yang di depan Sungai Aur atau Teras ya teman-teman. Kalau informasi dari Pak Kasmir itu salah satu orang yang tahu sejarahnya pembangunan jembatan itu jembatan sangat kuat katanya, dibangun untuk menahan beban puluhan ton ya teman-teman. Tapi ya lagi-lagi karena usia jembatan dan juga ya mungkin bawahnya kuat ya teman-teman, tapi atasnya gitu yang besinya udah nggak ada lagi gitu, lepas atau entah mana gitu kan, itu yang bikin kita khawatir. Karena banyak yang renggang-renggang itu yang bikin kita khawatir. Nah itu di depan jembatannya teman-teman, dan saya kalau lewat jembatan itu harus konsentrasi, padahal memang sudah sering melewatinya, tapi tetap aja itu deg-deg ser kalau melintas. Dan harus gantian ya teman-teman, kalau ada kendaraan roda 4 dari sana kita harus tunggu dulu. Tapi kalau ini nggak ada, kita langsung aja ini gas. Bismillah.
Alhamdulillah, akhirnya kita sudah melintasi satu jembatan ekstrim dan masih akan melintasi satu lagi di depan teman-teman, jembatan Sungai Aur atau Sungai Keruh. Semakin kesini semakin tebal itu kayaknya kabut asapnya teman-teman. Ini kasihan buat yang punya anak kecil ini, kalau motoran ya diantisipasi lah, dipakai masker ya gitu. Ini bisa menyebabkan penyakit musiman yang biasa terjadi, itu penyakit ISPA, yang infeksi saluran pernapasan. Bismillah aja, semoga perjalanan kita ini walaupun diselimuti kabut asap tapi berjalan dengan lancar, aman, sehat sampai rumah. Amin. Kabutnya semakin tebal ini saudara-saudara. Ini nggak sampai 30 meter ini jarak pandang ya teman-teman. Alhamdulillah, tapi jalannya udah bagus sekali nih teman-teman. Nggak ada rasa khawatir lagi selain melintas di jembatan ya teman-teman. Pokoknya tinggal gas saja gitu. Ini kalau dari sini proyek pengecorannya udah selesai ya teman-teman. Tinggal yang dari Simpang Madu ke Simpang Semangus itu nanti ada yang sedikit lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, jalur ini itu sangat-sangat membantu para pengguna jalan yang akan atau dari Palembang untuk menuju ke arah Lubuk Linggau, Bengkulu, Padang, Jambi dan sebagainya gitu, dan bisa memangkas waktu hingga separuhnya gitu kalau dibandingkan lewat lintas tengah ya teman-teman, lewat Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, ataupun yang dari Palembang lewat Sekayu ya teman-teman. Tapi untuk sementara ini mengingat kondisi jembatan ya teman-teman, kondisi jembatan seperti yang kita bisa lihat tadi, jembatan Sungai Keruh itu kondisinya ya sangat memprihatinkan ya teman-teman. Terus lagi jembatan yang akan kita lewati nanti yang kedua ini, jembatan di Sungai Aur atau Teras ini teman-teman, itu juga sangat memprihatinkan, ekstrim kalau saya bilang. Nah ini jadi jalur ini untuk sementara ini kendaraan kecil ya teman-teman, yang seyogyanya bisa melintasi di sini. Kalau kendaraan jenis truk terus bermuatan banyak atau bermuatan berat gitu ya, jangan dulu lah untuk melintas di sini selama jembatannya belum permanen gitu. Dan kalaupun memang nantinya jalan ini akan dijadikan jalan benar-benar jalan lintas ya teman-teman, lintas antar kabupaten bahkan lintas provinsi gitu ya, pastinya jembatannya harus diprioritaskan untuk segera dibangun permanen. Nah seperti di jembatan yang ada di depan kita ini teman-teman, ini kan akhirnya penyempitan jalan ya teman-teman, karena jembatannya kecil tapi jembatannya berada di posisi sebelah kanan. Nah jadi yang dari arah Cecar tadi itu kan berbahaya teman-teman, karena nggak ada rambu-rambunya itu. Jadi kalau orang yang pakai kendaraan nggak mengetahui medan, kondisi jalan seperti penyempitan tadi, dalam kondisi kencang ini misalkan, kan bisa bablas teman-teman, nggak ada pagar pengamannya, itu bisa langsung masuk ke siring tadi itu. Dan itu semoga menjadi perhatian untuk pihak terkait ya, masalah jembatan ini. Ya minimal seperti kondisi jalan tadi itu dikasih rambu-rambu atau pelang petunjuk ya untuk hati-hati, karena ya orang yang nggak tahu jalur itu ya itu tadi dia bisa bablas masuk ke dalam kali kecil itu tadi ya teman-teman. Tapi nggak tahu itu kok nggak di ini ya. Kalau misalkan biasanya kalau yang masih bisa dibuatkan gorong-gorong itu dibuatkan gorong-gorong, tapi mungkin itu jaraknya terlalu lebar ya, gorong-gorong yang
yang biasa siap materialnya di sini. Jadi ya kondisinya mungkin nantinya akan dibangun jembatan permanen gitu. Ya semoga lah. Dan dari Musirawas sampai ke Pendopo ini kita akan melintasi banyak sekali jembatan besi ya teman-teman. Karena memang jalan ini itu dulunya memang digunakan untuk jalan lokasi perusahaan seperti Pertamina atau MHP ya teman-teman. Jadi memang dulunya bukan jalan umum, jadi yang membangun jembatan-jembatan besi itu tadi ya perusahaan-perusahaan seperti Pertamina itu tadi, dan yang istilahnya memaintain selama ini ya mereka gitu. Dan di depan kita akan segera melintasi jembatan yang saya bilang kategorikan ekstrim kedua teman-teman. Nah ini jembatannya ada di depan kita ini. Pastikan kita fokus teman-teman untuk melintasi jembatan kayak gini ya. Dan kayaknya saya ragu-ragu kalau untuk melintas seperti bapak itu. Saya lewat tengah ini aja. Alhamdulillah. Itu tadi di tengah ngayun ya teman-teman, karena ada selah yang agak jarang itu besi tengahnya itu teman-teman. Jadi agak ngayun gitu. Ya saya pilih lewat tengah karena bawahnya itu besi plat ya teman-teman. Kalau lewat samping itu agak-agak gimana gitu. Takutnya kalau kita pas nggak imbang terus kaki kita turun itu, nah pas turunnya itu nanti nggak pas di besinya itu, tapi pas di sela-selanya itu bisa berbahaya sekali. Sekarang kita meluncur ke arah persimpangan Simpang 4 ya teman-teman, persimpangan Menara 33. Kalau musim mudik kemarin teman-teman, waktu mudik lebaran kemarin di persimpangan itu karena agak lebar ya dia, jadi banyak para pemudik yang istirahat di persimpangan itu teman-teman. Dan tadi sudah ada pelangnya teman-teman. Nah ini teman-teman, di pojokan itu yang ada mobil tangki hijau itu teman-teman. Di situ biasanya orang istirahat, biasanya konvoy ya teman-teman, konvoy nunggu rombongan dia istirahat di sana. Kalau yang saya lihat kayak gitu waktu mudik kemarin, karena memang tempatnya lebar teman-teman. Dan untuk jalur nggak usah khawatir teman-teman, karena ya jalurnya sudah jelas ya, tinggal ngikutin aja jalan yang sudah dicor ini. Insya Allah kita udah nggak lagi ketemu sama jalan yang membingungkan atau ketemu dengan jalan yang berbeda gitu. Karena kalau jalannya itu jalan tanah pasti kita nggak ikutin ya, kita tinggal terus ngikutin jalur ini aja. Dan di setiap persimpangan ini kita kurang lebih seminggu lah habis diresmikan sama Pak Gubernur Kemendru jalan ini. Jadi seperti tadi di persimpangan itu sudah ada pelang petunjuk arahnya teman-teman, jadi benar-benar nggak usah khawatir lagi, tinggal ya. Nah seperti ini teman-teman, sudah ada ya pelang penunjuk arahnya kemana, ke arah Pali, atau seperti tadi ke kiri ini ke SP9 HTI ya. Kita ikutin aja jalan ini. Nah itu yang dari arah Pali juga sudah ada pelang petunjuk arahnya teman-teman. Ini kondisi jalur kita masih diselimuti kabut asap teman-teman. Nampaknya rata ini sampai ke kita sampai di Prabu Muli nanti ya. Oke teman-teman, di depan ini kita akan melintasi lagi jembatan besi teman-teman. Nah makanya ini nggak dicor ya, karena depan ini ada jembatan besi. Nah ini teman-teman jembatan besinya, tapi nggak se ekstrim tadi ya. Biasanya saya lewatkan ini teman-teman jembatan-jembatan besi yang kita lintasi di areanya. Insya Allah ini nanti akan kita sepil jembatannya, beberapa jembatan besi yang akan kita lintasin di jalur ini sampai di Simpang Madu nanti teman-teman.
depan ini kita akan melintasi satu lagi jembatan besi teman-teman. Dan kalau kita dari arah Menara 33 tadi sampai ke Simpang Madu itu akan melintasi 3 buah jembatan besi teman-teman. Salah satunya yang tadi, yang kedua ini, nanti ada lagi di depan teman-teman, satu lagi gitu. Dan kondisinya sama seperti jembatan yang tadi ya, nggak mengkhawatirkan. Yakin aja kalau melintas karena atasnya itu sudah padat sama koral teman-teman. Karena memang jembatannya itu di bawahnya itu sudah padat, bukan sudah padat rapat gitu, jadi bisa diampar koral seperti itu tadi. Nah, ini jembatan yang ketiga yang akan kita lintasi sebelum sampai di Simpang Madu teman-teman. Kondisinya juga sama seperti yang tadi ya teman-teman, sudah itu kalau nggak salah di bawahnya dikasih kayak terpal gitu teman-teman, tapi memang besinya itu rampet ya teman-teman, jadi bisa diampar koral dan padat kayak gitu. Jadi kita melintas itu nggak ragu-ragu lagi, nggak seperti di jembatan Sungai Keruh dan Sungai Aur tadi ya teman-teman, yang di teras itu. Ini kita meluncur ke arah Simpang Madu. Nah, ini teman-teman, kita udah nggak jauh lagi sampai ke Simpang Madu. Dan kalau dari sini itu view ke Simpang Madu itu bagus sekali teman-teman. Sayang pemandangan di depan sana itu terselimuti kabut asap ini teman-teman. Dan kita nggak akan menjumpai pemandangan yang sama ketika kita melintas di lain waktu ya teman-teman, karena ini kan jenis hutan tanaman industri. Jadi kalau ini dalam masa penanaman bibit kembali nih teman-teman, setelah habis panen ya. Kemungkinan nanti kalau pas misalkan teman-teman melintas di jalur ini ketika musim mudik, mungkin tanamannya udah mulai tinggi ya teman-teman, jadi nggak, pemandangannya, view yang saya dapatkan hari ini nggak sama dengan yang akan teman-teman dapatkan nanti ketika teman-teman melintas di sini dengan waktu yang berbeda gitu. Akhirnya kita sekarang sampai di Simpang Madu ini teman-teman, dan seperti yang saya bilang tadi, pelangnya untuk petunjuk arah selalu ada di setiap persimpangan ya teman-teman, tak terkecuali di persimpangan Simpang Madu ini. Kalau yang lurus tadi itu sekarang sudah jadi jalan MHP, jadi itu khusus untuk jalan mobil logging ya teman-teman, truk logging. Dan di depan ini ada Simpang G. Ini hutan yang ada di tengahnya ini sudah dipanen atau sudah ditebang teman-teman. Kalau yang di sebelah kiri ini justru belum ini, mungkin nanti habis selesai yang di sebelah kanan ini lanjut ke sebelah kiri. Itu di depan juga masih banyak yang belum ditebang ya teman. Mungkin menunggu sesuai usia tanaman ini ya teman. Dan ini yang ditanam ini adalah jenis tanaman eukaliptus teman. Kalau dulu ini hutan tanaman industri milik MHP ini jenis akasia, tapi kalau sekarang jenis tanaman yang ditanam ini eukaliptus. Kalau yang saya baca sih untuk jenis eukaliptus ini untuk masa tanamnya ini sekitar 5-6 tahun teman-teman. Kalau jenis akasia itu lebih lama ya, sekitar 8-9 tahun gitu. Dan ini yang di sebelah kanan ini sudah mulai tinggi-tinggi nih tanamannya teman-teman. Kalau jenis eukaliptus ini, kalau saya perhatikan jenis tanamannya ini pohonnya itu tinggi gitu ya teman-teman, tapi jenis batangnya itu agak kecil dibanding dengan akasia gitu. Kalau akasia gede gitu kan, lingkaran diameter batangnya itu, tapi kalau ini agak lebih kecil gitu. Nah, di jalur ini kita akan melihat beberapa lahan yang sudah dipanen, dan ada juga kayak gini ada yang belum ditebang atau dipanen gitu. Nah, kalau yang kita lintasin ini dalam proses sebelah kiri ini ya teman-teman, ini proses penanaman kembali ini, bibit baru ya teman-teman.
Jadi pohon-pohon eukaliptus yang udah ditebang ini akan dibawa ke pengolahan di pabrik PT TEL, teman-teman. Itu akan diolah menjadi bahan baku kertas dan kertas itu sendiri. Dan lahan untuk hutan tanaman industri ini sendiri cukup luas, teman-teman. Jadi nggak hanya di Kabupaten Musirawas, meliputi Kabupaten Pali, juga meliputi Kabupaten Muara Enim, teman-teman. Ada di Suban Jeriji sana ya. Di sana juga merupakan lahan untuk PT MHP ini. Kalau dulu punyanya Barito, perusahaannya Pak Harto kalau nggak salah dulu itu, teman-teman. Tapi kalau sekarang ini miliknya PT MHP, teman-teman. Dan setahu saya untuk pabrik kertas di Sumatera Selatan ini ada 2 ya. Selain PT TEL yang ada di Kabupaten Muara Enim, ada juga Oki Palem yang ada di Sungai Baung, wilayah Oki, teman-teman, Ogan Komering Ilir ya. Kalau Oki Palem itu miliknya grupnya Sinarmas, teman-teman. Katanya tempat pabriknya itu sangat besar ya, cuman saya juga belum tahu karena belum pernah ke sana. Dan harus menyeberang pakai kapal itu kalau mau ke sana, katanya sih gitu ya, katanya, karena saya juga belum ke sana ya. Nah, kalau PT TEL sendiri itu kalau pabriknya itu letaknya nggak jauh masuknya dari jalan lintas tengah Sumatera, teman-teman. Masuknya di, kalau nggak salah di kecamatan, kalau nggak di kecamatan Rambang Miru, itu masuk kecamatan Blimbing, antara 2 itu ya, teman-teman. Saya kurang hafal karena sekarang ini sudah banyak pemekaran wilayah dan saya kurang update untuk pemekaran wilayah yang ada di baik di Kabupaten Muara Enim maupun di Prabu Muli sendiri, teman-teman. Prabu Muli juga sudah mulai ada pemekaran wilayah seperti kelurahan dan kecamatan gitu. Nah, di sini tikungan agak tajam ya, teman-teman. Hati-hati ini di sini, jangan sampai kita lengah gitu, harus tetap fokus. Mentang-mentang jalannya bagus kita terus lengah gitu ya, jangan sampai gitu ya. Karena yang tadi itu tikungannya cukup curam gitu. Nanti di depan ada lagi tikungan curam, dan sebelah kiri jalan kita itu nanti seperti apa, jurang ya, teman-teman. Jadi harus tetap konsentrasi gitu. Nah, ini turunan kayak gini, teman-teman, jalannya berkelok-kelok. Nah, tikungan yang depan ini yang saya maksud, teman-teman. Jadi dari menurun terus menikung ya, menikung, dan di bawahnya ini langsung ketemu jembatan ini, teman-teman, jembatan besi ini, teman-teman. Nah, ini juga salah satu jembatan besi yang ada di antara Simpang Madu dan Simpang Semangus, teman-teman. Dan untuk kondisi jembatannya ini sama seperti yang 3 tadi ya, teman-teman, di antara Simpang Menara 33 sampai ke Simpang Madu tadi. Jadi bawahnya itu sudah padat sama koral, teman-teman, jembatannya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi, yakin aja untuk melintas ya. Ada jalan ke kiri itu tadi barusan yang kita lewatin, itu bisa dibilang jalan potong kompas, teman-teman, untuk di jalur ini ya. Jadi kita kalau lewat situ nggak ngelewatin lagi Simpang Madu itu. Memang lebih cepat, teman-teman, tapi kondisinya jalannya masih jalan berupa jalan tanah ya, dan direkomendasikan untuk lewat situ ketika kemarau seperti ini saja. Dan untuk jalur itu sudah ada videonya saya ya, teman-teman, judulnya Belusuan ya, Belusuan lewat jalur hutan tanaman industri gitu. Dan kalau musim hujan jangan berspekulasi untuk lewat sana, karena
jalannya sangat riskan untuk terjebak lumpur ya teman-teman, karena kita ya melintasi hutan kayak gini terus jalannya itu lebih sempit lewat sana itu, tapi ya memang gitu jalannya lebih motong jauh lah, banyak motongnya kalau lewat sana teman-teman, tapi kondisi jalannya nggak rekomendasi ketika di musim hujan. Nah ini teman-teman jalannya udah mulus ya di sini. Yang kemarin sempat terjebak, mungkin banyak yang terjebak teman-teman yang melintas di jalur ini waktu mudik kemarin ya, mudik lebaran kemarin teman-teman. Nah kalau sekarang dipastikan teman-teman untuk libur tahun baru dan lebaran nanti ini udah aman, pokoknya lancar jaya teman-teman sini. Paling di yang perlu kita waspadai di jembatannya aja ya teman-teman, itu pun jembatan yang di Sungai Aur Teras sama Sungai Keruh Cecar teman-teman. Nah ini udah nggak terasa kita sudah sampai di simpang SP6 teman-teman. Itu juga ada pelangnya ya, jadi di setiap persimpangan ada pelangnya ini teman-teman, pelang petunjuk arah ya. Ya ke kiri tadi ke kiri tadi itu ke arah SP6, itu tembus juga ke Sopa. Dan ini kita udah nggak jauh lagi dari simpang Semangus teman-teman. Wong saya itu pernah dorong motor ini sampai ke pemukiman di awal pemukiman awal di desa Semangus itu ya teman-teman, karena motornya mogok ya waktu bulan puasa kemarin teman-teman, libur mudik puasa kemarin ya. Jadi musim hujan saya lolos dari lumpuran di sana, banyak mobil-mobil yang antri melintas karena ada truk yang kejebak lumpur di sana. Saya lolos, tapi begitu mau sampai ke simpang Sopa tadi motornya mogok dan saya dorong itu teman-teman sampai ke Semangus ya. Awal pemukiman itu kan ada bengkel, sebenarnya bengkelnya belum buka karena masih pagi. Saya panggil minta tolong untuk dibenerin motor saya dan akhirnya bisa jalan sampai ke Prabu Muli, alhamdulillah gitu ya. Bener-bener alhamdulillah, bersyukur sekali teman-teman, karena begitu sampai Prabu Muli besoknya saya mau pakai itu ternyata mogok lagi teman-teman. Nah ini teman-teman tinggal di sini ya, di sini sampai ke simpang Semangus sana yang belum dicor ini teman-teman, dan ini dalam tahap finishing ya kurang lebih nggak sampai 100 meter ini teman-teman. Itu tadi pelang petunjuk arah ke arah kanan itu ke yang tadi tembus di simpang Y, yang di dekat simpang Madu tadi teman-teman. Dan yang sebelah kanan sudah mulai dibikin untuk malnya ya, tinggal yang di sebelah kiri ini nanti. Nah ini kita sudah sampai di simpangnya teman-teman, simpang Sopa. Kalau di pelang petunjuk arah tadi ke kiri itu ke arah jalan logging ya teman-teman, tapi itu ini bisa tembus ke Sopa teman-teman. Nah kita sampai di ujung aspal dari desa Semangus ini teman-teman. Alhamdulillah aman teman-teman, udah lancar jaya ya jalannya. Itu kalau saya pikir nanti ketika saya pulang seminggu lagi udah beres ini jalan yang di proses pengecoran ini tadi ya teman-teman. Ini sudah tinggal sedikit lagi kok. Nah ini kita sudah sampai di Semangus ini teman-teman, di pangkal pemukiman desa ya. Dan sebetulnya simpang Madu itu juga sudah masuk dalam kawasan desa Semangus ya teman-teman. Ini kita ada di tengah pusat pemukiman desa Semangus teman-teman. Tepatnya saat ini kita melintasi Pasar Kalangan desa Semangus. Pasar Kalangan itu adalah pasar yang operasinya itu dalam seminggu itu sekali ya teman-teman. Kalau nggak salah ini operasinya itu setiap hari Jumat teman-teman, karena saya pernah melintas hari Jumat itu ramai sini ya pasaran gitu. Dan ini nanti kita akan sepil salah satu contoh jembatan yang sudah dibuat permanen dan mantap sekali, bagus teman-teman. Mungkin ini jadi kemarin diresmikan Pak Gubernur itu dibikin
lebih bagus lagi teman-teman, karena jalan akses menuju ke sana itu diperlebar ya teman-teman, dan aspalnya mulus banget itu. Nah ini mulai lebar dan halus mulus jalannya teman-teman. Ini menuju ke dua jembatan air Semangus 1 dan 2 teman-teman. Jadi ada dua jembatan yang dibangun permanen di sini teman-teman. Kalau dulu belum dibangun permanen, ini salah satu yang mengkhawatirkan untuk melintas di sini karena sering terjadi mobil itu terperosok masuk ke sela-sela besi teman-teman. Karena dulu ini adalah jembatan besi. Ini sudah dibikin ciamik kayak gini teman-teman. Jadi melintas itu udah wah nyaman sekali. Kalau jembatan-jembatan yang lain dibangun seperti ini ya, mungkin ini dijadikan apa ya istilahnya contoh untuk nanti dibangun juga seperti ini di jembatan-jembatan lainnya. Nah ini kan kanan kiri jalannya ini diperlebar teman-teman, dan kondisinya mulus sekali ini teman-teman. Oke teman-teman, ini kita videonya kita udahin sampai di Semangus ini aja dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi di part berikutnya karena durasinya udah terlalu lama sepertinya ini. Nanti kita akan sambung di part kedua teman-teman, dan insya Allah perjalanannya akan kita akhiri nanti sampai di Prabu Mulih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin video ini. Kita nanti akan ketemu di video-video berikutnya. Semoga video perjalanan ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.